Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Azhara, NPM 234111090. Saya dari kelas manajemen 23A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Produksi. Yang pertama yaitu konsep produksi. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output dengan memanfaatkan faktor-faktor produk secara efisien. Yang kedua yaitu konsep-konsep produksi. Faktor produksi meliputi tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Penting untuk memanfaatkannya secara optimal agar meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu kurva produksi. Kurva produksi menunjukkan bagaimana kenaikan faktor produksi mempengaruhi output. Harus ada titik optimum agar tidak terjadi pemborosan sumber daya. Kegiatan perusahaan. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi manajemen. Manajemen meliputi plan, organis, lead, kontrol, dan evaluate. Fungsi ini harus dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi menentukan bagaimana pekerjaan dikelompokkan dan bagaimana komunikasi berlangsung. Perusahaan harus memilih struktur yang tepat untuk mendukung tujuannya. Yang ketiga yaitu proses bisnis. Proses bisnis mencakup aktivitas mulai dari produksi, pemasaran, hingga pengiriman barang ke konsumen. Proses ini bisa mempengaruhi kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Peran terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu pemanfaatan energi hijau. Perusahaan harus mengambil langkah untuk memanfaatkan energi hijau dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu recycle dan reuse. Daur ulang atau recycle produk yang dimiliki dan mengurangi penggunaan bahan berbahaya secara bertahap. Yang ketiga yaitu komitmen lingkungan. Memiliki komitmen untuk lingkungan dan menjaga etika bisnis adalah hal yang paling penting dalam kegiatan perusahaan. Motivasi karyawan. Yang pertama yaitu tantangan yang memotivasi. Karyawan membutuhkan tantangan yang memberikan kepuasan dalam bekerja dan motivasi untuk meningkatkan kemampuan. Yang kedua yaitu penghargaan yang adil. Karyawan harus merasa dihargai dengan memberikan kompensasi yang adil dan penghargaan sesuai dengan kinerja mereka. Tiga yaitu kesempatan karir. Memberikan kesempatan karir atau pelatihan akan membuat karyawan merasa lebih dihargai dan meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja dengan baik. Cara mengatasi persaingan. Yang pertama yaitu komunikasi yang baik. Meningkatkan kerjasama antar departemen dan tim. Yang kedua yaitu analisis pasar. Menganalisis persaingan dan tren pasar untuk mengubah strategi bisnis sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu inovasi dan kreativitas. Mengembangkan produk yang unik dan memberikan pengalaman baru bagi pelanggan. Mungkin cukup penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.